Halo, perkenalkan nama saya Alvina Iksanadina dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan memenuhi tugas tentang IMK atau interaksi manusia dan komputer. Langsung simak aja ya teman-teman. Pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antar muka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Nah, jadi dalam interaksi manusia dan komputer itu sendiri terdapat serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Nah, dalam interaksi manusia dan komputer ini terdapat rancangan yang terdiri dari konsistensi. Dalam interaksi manusia dan komputer, ini konsistensi sebagai hal yang diperlukan dalam sistem rancangan komputer. Contohnya, konsistensi dalam membuat desain web. Untuk meningkatkan konsistensi dalam desain web, kita harus memastikan unsur-unsur yang terdapat situs web harus sesuai dengan desain web yang dibuat. Misalkan, dalam penerapan tombol dan menu harus mirip baik dari segi urutan, warna, dan ukuran. Dengan cara ini, pengguna akan dapat mengidentifikasikan situs yang kalian buat dan tidak perlu mempermasalahkannya. Kemudian ada fleksibel dan terkontrol. Fleksibel dalam prinsip fleksibel ini, software engineer dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Kemudian terkontrol, dalam prinsip terkontrol ini, sifat pengguna atau user berkenan mempunyai tingkatan konsentrasi yang berubah-ubah sehingga akan mengganggu proses jalannya sistem. Contohnya, kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Akan tetapi, hal itu akan dapat mengganggu sistem dan akan berakibat sangat fatal karena salah memasukkan data satu digit saja, informasi yang dihasilkan sangat dimungkinkan salah. Oleh karena itu, software engineer haruslah merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal-hal seperti itu. Kemudian ada susunan yang benar. Sebuah aplikasi sistem dalam komputer ini pasti terdapat sistem penanggulangannya, dan di dalamnya tentu terdapat urutan sistem dan komputer untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Oleh itu, setiap sistem komputer harus memiliki urutan yang benar agar pengguna tidak bingung dalam mengoperasikan penggunaan software komputer. Selanjutnya ada umpan balik yang informatif dan berkesinambungan. Memberikan umpan balik pada setiap aksi yang dilakukan oleh user dan dapat berkelanjutan sehingga memungkinkan untuk dipakai oleh user tanpa adanya kendala saat memakai sistem komputer. Lalu selanjutnya ada pencegahan dan perbaikan kesalahan. Dalam sistem software engineer, ini terdapat desain yang dibuat untuk membuat pengguna memiliki kemungkinan kecil akan terjadi error atau kesalahan yang serius. Jadi, jika pengguna melakukan kesalahan, sistem dapat memberikan instruksi yang spesifik kepada pengguna untuk melakukan perbaikan dengan mekanisme yang mudah dipahami untuk penanganan kesalahan. Selanjutnya ada dukungan dan dokumentasi pemakai. User support atau dukungan pengguna terhadap sistem komputer sangat diperlukan sebagai representasi pengetahuan terhadap masalah yang terjadi pada sistem. Namun dukungan pengguna ini membutuhkan jenis yang berbeda pada setiap sistemnya. Tetapi semua dukungan pengguna seharusnya memenuhi suatu kebutuhan dasar tertentu. Dibutuhkan pertimbangan baik pada implementasi maupun presentasi dalam pendesainan dukungan pengguna. Oke, yang terakhir ada kejelasan visual secara logik dan relevan. Dalam kejelasan visualisasi terhadap interaksi manusia dan komputer adalah menggunakan tampilan yang dapat memudahkan penggunaan dalam sistem perangkat lunak. Jadi user dapat lebih mudah menggunakan perangkat lunak dengan lebih efisien dan memungkinkan pengguna merasa senang saat mengoperasikan sistem. Lalu ada
interaksi manusia dan komputer, banyak sekali pengetahuan perspektif dari sistem komputer. Tentu saja ada perbedaan dalam segi interaksi manusia maupun komputer, sehingga harus ditelaah lagi bagaimana dukungan kesesuaian terhadap penggunaan sistem komputer. Sekian presentasi dari saya.